Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya. Kita dapat melaksanakan proyek dari mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Junjungan Saud Bonar Panghiyutan Simanjunta, MSI, atas bimbingan yang telah diberikan selama proses perancangan dan pembuatan proyek ini. Saya Gerhard Salatul Manggaul dengan NIM 210404149 dari program studi teknik sipil sebagai moderator pada hari ini yang akan memoderasi FGD kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan kelas 18 dengan judul Kerukunan Antara Umat Beragama di Era Milenial. Pada FGD hari ini peserta dibagi menjadi 2 sesi dengan total pertanyaan 8 pertanyaan, yang dimana 4 pertanyaan untuk sesi pertama dan 4 pertanyaan lagi untuk sesi kedua. Kita pasti sering mendengar kalimat kerukunan antar umat beragama, yang dimana kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Jadi untuk itu, sekarang kita akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama di era milenial, yang dimana kami telah menyusun pertanyaan yang akan dijawab oleh para peserta. Baik, akan dimulai pertanyaan untuk peserta pada sesi pertama. Pertanyaan pertama, di era milenial, bagaimana pengaplikasian IPTEK dalam menjaga kerukunan umat beragama? Dipersilakan kepada saudara maupun saudari untuk menjawabnya. Baik, perkenalkan, nama saya Juferdiono Tersegian dari Prodi Bahasa Mandarin dengan NIM 210710038. Pengaplikasian kemajuan teknologi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses teknologi terhadap informasi atau kegiatan keagamaan, misalnya seperti melakukan ibadah online, menyediakan konten yang positif tentang keagamaan, sehingga dapat berdampak bagi pendengar atau penerima informasi dan dapat memfilter informasi yang menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama. Terima kasih, moderator. Terima kasih atas jawabannya kepada saudara Juferdiono, yang dimana dia menjelaskan pengaplikasian kemajuan teknologi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses teknologi terhadap informasi ataupun kegiatan keagamaan. Apakah dari saudara maupun saudari ada yang ingin menambahkan atau ingin menjawab dari soal pertanyaan pertama? Baik, saya mau menjawab. Perkenalkan, saya Tiadela James Alfarani Sinaga dari Fakultas Keperawatan. Menurut saya, dapat dilakukan dengan cara melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun media sosial. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada saudari Tiadela, yang dimana saudari Tiadela menjelaskan pengaplikasian IPTEK dalam menjaga kerukunan umat beragama, dia dapat melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, yang dimana pertanyaannya, apakah contoh nyata kerukunan umat antar beragama? Kepada saudara maupun saudari dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Revi Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Apa contoh nyata kerukunan antar umat beragama? Jawabannya, sebenarnya banyak sekali contoh yang bisa kita ambil untuk kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, yaitu menghormati orang yang berbeda agama. Yang kedua, menghargai seseorang yang sedang beribadah.
Yang ketiga, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama orang yang berbeda agama. Dan yang terakhir yaitu kerjasama membersihkan semua tempat ibadah bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kepada Saudara Revi, yang dimana Saudara Revi tadi menjelaskan contohnya yang ada 4, menghormati orang yang berbeda agama, menghargai seseorang yang lagi beribadah, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama orang yang berbeda agama, dan kerjasama membersihkan semua tempat ibadah bersama. Selanjutnya, apakah ada dari saudara ataupun saudari yang ingin menambahkan atau ingin menjawabnya kembali? Baik, perkenalkan nama saya Hana Risa Mulia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, ingin menambahkan dari Saudara Revi. Jadi salah satu contoh nyata kerukunan antar umat beragama yang dapat kita lihat adalah dari kebersamaan dan kerukunan beragama warga suku Tengger di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi setiap tahun warga di desa ini menyambut hari besar 3 agama sekaligus tanpa ada gesekan atau konflik beragama. Bentuk kerukunan warga suku Tengger adalah ketika ratusan umat Hindu sedang menggelar upacara di Pura Sabto Argo, di saat bersamaan umat Buddha Jawa Sanyata tengah menggelar ibadah rebuan di vihara setempat dan umat Islam tengah menunaikan sholat zuhur di masjid. Mereka menjalankan ibadah di tempat ibadah masing-masing yang hanya berjarak selemparan batu. Bahkan antar umat beragama juga saling bergotong royong dan membantu saat membangun tempat ibadah, seperti membantu membangun pura, masjid, dan vihara. Hal ini merupakan tradisi dari pesan leluhur yang disampaikan secara turun-temurun oleh mereka, yaitu harus hidup rukun serta menghargai setiap keyakinan dan kepercayaan yang ada. Meski berbeda keyakinan, namun warga Tengger tetap saling menghormati, menghargai, serta menjaga toleransi dan kerukunan sehingga hal ini patut kita contoh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya kepada Saudari Hana, yang dimana Saudari Hana lebih baik dengan menjelaskan contohnya di kisah nyata di suku Tengger di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang dimana di situ umat beragama saling gotong royong dan membantu saat membangun tempat ibadah seperti membangun pura, masjid, dan vihara. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke pertanyaan ketiga, yang dimana pertanyaan ketiga, bagaimanakah cara meningkatkan kerukunan antar umat beragama di situasi dan zaman milenial yang semakin berkembang? Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Osun Owen dari Fakultas Ilmu Budaya dengan Prodi Bahasa Mandarin. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di era milenial seperti sekarang ini, seperti memperkuat dasar-dasar kerukunan, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual, menempatkan cita kasih dalam kehidupan umat beragama, dan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, melakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, kesetiaan, dan tolong-menolong. Baik, terima kasih jawabannya kepada Saudara Owen, yang dimana Saudara Owen tadi menjelaskan ada 8 contoh. Apakah dari peserta lain ada yang ingin menjawab atau menambahkannya kembali? Baik, perkenalkan nama saya Mesyah Diana Sution dari Fakultas Pertanian Prodi Teknologi Pangan. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 3, di mana upaya peningkatan kerukunan antar umat beragama di era milenial yaitu yang pertama, penguatan jejaring media sosial, khususnya di grup media sosial yang berfungsi untuk mencegah timbulnya hoaks yang melibatkan unsur agama. Yang kedua, membangun forum diskusi kerukunan umat beragama. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini pada sesama pemuda. Yang keempat, memperbanyak narasi moderat dalam beragama sebagai usaha menangkal narasi radikal yang dibangun oleh kelompok intoleran. Yang kelima, adanya interaksi sosial dan diskusi kerukunan antar elit beragama. Yang keenam, ikatan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dan yang ketujuh, adanya dukungan politis dari pemerintah dalam mensupport berbagai kegiatan yang diagendakan oleh pemuda khususnya dalam kegiatan keagamaan.
Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kepada Saudari Mei, yang dimana Saudari Mei juga menambahkannya dengan 7 contoh. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertanyaan keempat, yang dimana pertanyaan keempat adalah sebagai generasi yang hidup di zaman canggihnya perkembangan zaman, bagaimana sikap dan cara Anda untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa kerukunan antar umat beragama? Kepada saudara maupun saudari dipersilakan waktunya untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Desi Kosmowulandari Panjaitan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sikap dan cara untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa kerukunan antar umat beragama, yaitu yang pertama, berteman dengan semua orang tanpa membedakan sara. Di usia produktif menjadi masa di mana mencari teman sebanyak-banyaknya. Di momen ini pula, kita akan bertemu orang yang dengan latar belakang yang berbeda. Tapi keragaman bukan menjadi masalah kalau kita tulus dan komitmen untuk menghargai pendapat mereka. Kedua, tidak memotong pembicaraan orang. Sadar atau tidak, orang Indonesia itu senang untuk berdialog dan berdiskusi, apalagi mengutarakan pendapat. Tapi kadang ada kebiasaan buruk berbicara dalam forum yang suka dilakukan, yaitu memotong pembicaraan orang lain, padahal apa yang disampaikan belum selesai terucap. Ketiga, mengutarakan apresiasi dan kritik yang sewajarnya. Pro dan kontra dalam sebuah diskusi itu wajar. Kita pun juga bebas mengutarakan pendapat kita atau kritik yang mau disampaikan. Tinggal bagaimana cara kita menyampaikan pendapat tanpa menghakimi lawan bicara kita. Mulailah dengan apresiasi atas pendapat yang sudah diutarakan oleh lawan bicara, kemudian baru sampaikan pendapat dan masukkan dengan tutur kata yang baik. Keempat, kurangi menilai seseorang tanpa mengenalnya lebih dulu. Setiap orang berhak menilai sesuatu dan tidak ada yang melarang untuk berpendapat. Namun, seringkali kita langsung membuat kesimpulan pada tindakan seseorang dan dihubungkan pada beragam faktor, salah satunya ras atau suku orang tersebut. Padahal, belum tentu ras atau suku tersebut berkaitan dengan sikap orang yang kamu nilai. Bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhinya. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Saudari Desi. Apakah dari saudara maupun saudari ada yang ingin menambahkannya? Baik, perkenalkan nama saya Jessica Gabriela Sibarani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hadirnya teknologi mutakhir dewasa ini meringankan beban masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa. Arus informasi yang cepat tentu mempermudah kita dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang benar, sesuai kehendak Tuhan, mengedukasi, serta mematahkan ujaran-ujaran kebencian yang beredar di masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kepada Saudari Jessica, di mana Saudari Jessica mengatakan bahwa hadirnya teknologi mutakhir dewasa ini meringankan beban masyarakat. Khususnya kita sebagai mahasiswa, arus informasi yang cepat tentu mempermudah kita dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang benar. Sesuai kehendak Tuhan, mengedukasi serta mematahkan ujaran-ujaran kebencian yang beredar di masyarakat. Baik, dengan ini sesi pertama telah selesai, yang dimana kita dapat mengambil kesimpulan dari jawaban para peserta, sikap dan cara kita untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa kerukunan antar umat beragama ialah berteman dengan semua orang tanpa membedakan sara, tidak memotong pembicaraan orang, mengutarakan apresiasi dan kritik yang sewajarnya, dan kurangi menilai seseorang tanpa mengenalnya lebih dahulu. Yang contohnya seperti menghormati orang berbeda agama, menghargai seseorang lagi, dan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama orang berbeda agama. Karena sesi pertama telah selesai, maka kita akan melanjutkannya ke sesi kedua, yang dimana dilanjutkan dengan pertanyaan keempat. Mengapa kerukunan antar umat beragama sangat diperlukan di era milenial? Kepada saudara maupun saudari dipersilakan untuk menjawab. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Perkenalkan, saya Cindy Marina Numan Raja dari jurusan Ilmu Komputer. Kerukunan merupakan kunci utama menjaga keutuhan bangsa. Kerukunan sangat diperlukan di era milenial ini, karena itu merupakan sikap terpuji yang dapat mempererat tali persaudaraan antara umat beragama. Dan juga,
Kerukunan ini menjadi dasar kebersamaan antara umat beragama. Nah, kita bisa menjunjung tinggi rasa toleransi antara umat beragama, baik secara antar pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda. Bila terjadi masalah yang menyangkut agama, kita tetap dapat menyelesaikannya dengan kepala yang dingin tanpa harus saling menyalahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Cindy. Apakah ada tambahan dari saudara maupun saudari? Baik, perkenalkan saya Dea Octavia dari jurusan Ilmu Komputer. Menurut saya yaitu kerukunan umat beragama sangat diperlukan di era milenial. Karena dengan menyadari fakta kemajemukan Indonesia itu, pemerintah telah merancangkan konsep tri kerukunan umat beragama di Indonesia pada era tahun 1970-an. Tri kerukunan umat beragama tersebut ialah kerukunan inter umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tujuan utama dicanangkannya tri kerukunan umat beragama di Indonesia adalah agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan sekalipun banyak perbedaan. Konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tidak terjadi pengekangan atau pengurangan hak-hak manusia dan menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Pada gilirannya, dengan terciptanya tri kerukunan itu akan lebih memantapkan stabilitas nasional dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, lahir pula perbedaan ormas keagamaan, sebab pendiri mazhab sendiri tidak pernah mengklaim bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Karena di Indonesia ini banyak perbedaan-perbedaan mazhab. Dan justru para pengikut mazhab yang selalu bersikap fanatisme buta meskipun kadangkala tanpa dasar berpijak yang kokoh. Sikap-sikap seperti inilah yang harus benar-benar disadari oleh masing-masing individu di antara umat untuk diubah secara perlahan dengan cara memperbanyak mendengar, melihat, belajar, dan mengamati serta berdiskusi dengan kelompok-kelompok lainnya. Kerukunan antar umat beragama juga mengandung makna kehidupan beragama yang tentram, harmonis, rukun dan damai antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak ada sikap saling curiga, tetapi selalu menghormati agama masing-masing. Dengan itu juga, di era milenial sekarang ini, sangat perlu ditanamkan sikap kerukunan antar umat beragama. Jika kerukunan antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara harmonis, niscaya perhatian dan konsentrasi pemerintah membangun Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala akan segera terwujud. Berkat dukungan umat beragama yang mampu hidup berdampingan dengan serasi, sekaligus merupakan contoh konkret kerukunan hidup beragama bagi masyarakat di dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Saudari Dea yang telah menjelaskan konsep kerukunan umat beragama di Indonesia pada era tahun 1970-an. Selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan ke-6, di mana pertanyaannya, apa mahasiswa dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di era milenial? Kepada saudara maupun saudari, dipersilakan waktunya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ke-6. Perkenalkan, nama saya Azra Atina Sibuan dari Fakultas Ilmu Budaya. Mahasiswa mempunyai peran yang sangat besar dalam hal ini, yaitu memperkuat toleransi untuk masa depan bangsa yang satu, apalagi dalam era globalisasi ini yang mendatangkan banyak masalah bagi umat beragama. Mahasiswa juga harus memiliki sikap toleran terhadap sesama, memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, serta menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kepada Saudara Asra. Apakah dari saudara maupun saudari ada tambahan maupun jawaban dari nomor 6?
Baiklah, saya akan menambahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anis dari Prodi Sastra Melayu. Jadi, sebagai bagian dari masyarakat, sudah selayaknya kita menjadi penyambung lidah bagi mereka dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang benar sesuai kehendak Tuhan. Mengedukasi serta mematahkan ujaran-ujaran kebencian yang beredar di masyarakat. Pada akhirnya, bila kita bisa saling menegakkan ajaran yang benar, melenyapkan segala berita-berita palsu, serta sama-sama menghargai tanpa mengusik ajaran tertentu, kerukunan umat beragama tentu dapat terlaksana. Terima kasih atas jawabannya dari Saudari Anissa, yang dimana dari jawaban Asra maupun Anissa, peran mahasiswa sangat besar karena terdapat toleransi yang harus diperkuat demi masa depan bangsa yang satu, dan juga kita juga menjadi penyambung lidah bagi mereka dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang benar sesuai kehendak Tuhan, mengedukasi serta mematahkan ujaran-ujaran kebencian yang beredar di masyarakat. Selanjutnya kita akan melanjutkan yang dimana pertanyaannya adalah sikap yang harus dibangun dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Kepada saudara maupun saudari, waktunya dipersilakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ryan Rashid dari Fakultas Ilmu Budaya. Sikap yang harus dibangun adalah sikap toleransi. Karena sikap toleransi adalah sikap yang paling penting dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Untuk menciptakan kerukunan umat beragama, dapat dilakukan dengan menanamkan beberapa nilai di antaranya, yaitu yang pertama adalah saling tenggang rasa, menghargai dan toleransi antar umat beragama. Kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Ketiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Dan yang keempat, mematuhi peraturan keagamaan, baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Raihan, yang dimana Saudara Raihan mendeskripsikan sikap-sikap toleransi apa saja yang harus kita bangun. Apakah dari saudara maupun saudari ada yang ingin menambahkan? Waktu dan tempatnya dipersilakan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 8, yang dimana seberapa besar pentingnya sikap toleransi dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di era milenial ini? Pada saudara maupun saudari, waktunya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdianan Zidan dari Fakultas Ilmu Komputer. Sikap toleransi tidak memiliki batas waktu, tempat, dan dengan siapa kita melakukannya. Namun, sikap toleransi kita lakukan dengan semua orang. Sikap toleransi tidak hanya dilakukan ketika menghargai ras, agama, budaya, suku, dan golongan orang lain saja, tetapi menghargai pendapat, pemikiran orang juga termasuk dari toleransi. Pentingnya pemahaman dan penerapan toleransi dalam kehidupan generasi milenial yang merupakan agen dari sebuah perubahan yang tentunya perlu disikapi dengan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diterapkan oleh generasi milenial saat ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya dari saudara Zidan. Apakah dari saudara maupun saudari ada yang ingin menambahkan atau ingin menjawab dari soal nomor 8? Baik, perkenalkan saya Dea Octavia dari jurusan Ilmu Komputer. Menurut saya, yaitu sikap toleransi dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di era milenial itu sangat penting. Karena toleransi adalah hal dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan termasuk urusan-urusan agama serta kepercayaannya. Tanpa toleransi, saling menghormati, menghargai sudah tentu akan menyebabkan chaos, kerukunan, kerusuhan, keributan, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban
Baik, terima kasih atas jawabannya dari semua peserta. Dengan ini kita dapat menyimpulkan sikap yang harus dibangun untuk kerukunan antar umat beragama ialah sikap toleransi yang tidak memiliki batas waktu, tempat, dan dengan siapa kita melakukannya. Namun sikap toleransi kita lakukan dengan semua orang. Begitu diskusi kita. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya dan kontribusi yang diberikan selama proses pembuatan proyek ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan. Kami sadar bahwa kami masih ada kekurangan dalam proyek ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk evaluasi bagi kami ke depannya. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang menyinggung pihak tertentu, memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Gerak Salatul Menggaul sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.